Saya datang ke mama nih, katanya mama tuh ngelihat perempuan tuh pembela perempuan. Iya, tapi saya tanya dulu, sudah benarkah kamu jadi perempuan? Dibilang lagi, saya udah ngurus suami, udah berdandan sekarang. Lah itu emang tugasnya istri. Nah di tengah-tengah suami kerja itu kan kita bisa leha-leha. Bisa tidur, anak kita mau makan, kita kasarnya tuh kita nggak mau mandi nggak apa-apa. Tapi ketika dia pulang harus rapi semua lain. Kenapa sih dia mau nikah lagi? Kenapa sih dia mau jadi ada wanita lain berselingkuh? Sebabnya apa? Oh, kenapa perempuan kalau ditanya sama laki, misalnya nih, mau makan apa saya? Terserah. Oh ya udah, sate kambing ya. Jangan dong. Jangan sate kambing, nanti kolesterol. Oke, kalau gitu kita makan padang aja. Jangan padang banyak santannya. Jadi lo mau makan apa? Terserah Mas aja. Kalau gitu kita makan rujak aja gimana? Nggak kenyang dong makan rujak. Kalau gitu kita pulang aja ya. Loh kok pulang? Katanya mau jalan. Ini gimana sih? Ada apa sebetulnya dengan itu? Ada lemah, dibohongin aja perempuan tuh kalau dirayu dibohongin aja dia percaya. Kamu nggak ada lagi perempuan kayak kamu cantik. Kagak ada yang jelek. Apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Daun jatuh pun atas izin Allah. Ya, Kita pernah bahas tuh. Kena tipu pun? Ya atas izin Allah bukan tidak diridhoi yang nipu. Karena itu untuk menaikkan kita lagi. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya kali ini masih dalam suasana Hari Kartini lah. Saya kedatangan Ustazah Mama Ana Malisi. Ini jarang-jarang saya. Ini Mama nih adalah Ustazah pertama, ya kan? Dokter Ya nggak sih? Ustazah. Perempuan pertama kan? Oh, dokter banyak ya? Dokter ada nggak? Belum Saya juga. dokter bukan dokter. Oh dokter ya saya boleh lah banyak Ustazah dokter. Ana Malisi. Tapi ini ustazah luar biasa. Jadi ini kan tadi saya bukanya dalam rangka Kartini ya. Sebetulnya tantangannya perempuan Indonesia saat ini apa, Mama? Nanti saya baru bahas juga tantangan buat laki-laki zaman sekarang nih. Ini jadi ini nitip pertanyaan juga nih Mani. Gimana nih kadang-kadang kita juga waduh tertekan atau ditekan juga. Apalagi sekarang istilah-istilah di lingkup feminisme itu banyak. Ada seksis lah dan lain-lain. Jadi tantangan dulu nih Man. Tantangan perempuan Indonesia di zaman ini menurut Ustazah Mama Ana Malisi apa? Wah. Kebetulan saya bikin buku. Oke. Judulnya Wanita Kuat dan Cerdas Itu Bukan Pilihan Tapi Kewajiban. Wanita kuat dan cerdas itu kewajiban. Bukan pilihan tapi kewajiban. Oke. Karena di zaman sekarang emang kita harus kuat. Apapun itu, tapi kuat bukan kita harus galak, enggak. Jadi kuat itu tapi ada cahaya. Kuat itu tapi lemah lembut. Kuat itu bisa memanage apapun, keluarga semua segala macam gitu. Kuat itu ya mencermin Kartini sekarang kan. Nah itu jadi bukan kita brutal kuat. Oh saya harus enggak. Jadi ada yang harus kita tuh pokoknya kelihatan elegan, kelihatan kita tuh nggak bisa disepelekan. Karena banyak yang jadi panjang nih ya. Banyak yang konseling. Ya emang mesti panjang. Ini kalau agak panjang gimana gitu. Bukan, banyak yang konseling tuh soal rumah tangga. Soal poligami. Soal kehidupan bagaimana. Ya soal asmara. Itu yang banyak tuh di situ. Sekarang loh, zaman sekarang. Zaman sekarang masih bicara tentang asmara. Ya. Jadi banyak. bukan tentang Ani dan Roma aja. Nah, bukan Ani dan Roma kayak dulu ya. Jadi gimana tuh? Enggak, kalau saya mah ya percaya bahwa makhluk terkuat di dunia ini ya memang perempuan. Makanya aturan dari Allah banyak buat perempuan. Kalau nggak diatur bablas juga nih kita. Betul, emang. Ini Adam aja nih turun ke dunia nih gara-gara. Ini beneran namanya Adam. Iya namanya Adam. Betul. Jadi gimana mah? Ya jadi perempuan itu semuanya itu dia harus memanage semuanya. Menurut saya gitu. Jadi kita perempuan harus pinter. Apalagi kita ibu rumah tangga harus pinter dalam segala hal. Semua harus pinter. Lah orang udah pinter, udah cerdas, udah bisa rapi, udah semua aja masih diselingkuhin. Nah yang lucunya gini. Setiap orang datang.
udah nangis segala macam bla bla bla, ini suami saya begini segala macam. Saya tanya aja, setelah dia nangis saya peluk segala macam, dia curhatan tuh. Udah nangis segala macam bla bla. Saya tanya, sudah selesai, udah enakan? Oke, kita ngobrol. Ayo hadap-hadapan. Oke. Setelah ada pertama tuh, dia mau ngomong apa saya ikutin aja dulu. Oke. Ya, enggak kita bahas kan. Udah selesai, udah banyak ngobrol, udah enak saya, udah. Ayo hadapan. Saya bilang, udah benerkah kamu jadi istri? Terus saya tanya dulu itu. Saya datang ke mama nih, katanya mama tuh ngelihat perempuan tuh pembela perempuan. Iya, tapi saya tanya dulu, sudah benarkah kamu jadi perempuan? Sudah benarkah kamu jadi istri? Kenapa mas? Saya udah benar, saya ini segala, saya udah masak, saya ngurus anak. Itu tugas ibu-ibu mas. Dibilang lagi, saya udah ngurus suami, udah berdandan sekarang. Lah itu emang tugasnya istri. Sekarang udah bener belum kamu jadi istri? Dalam arti gimana? Saya udah nurut dalam apa dulu? Ya kan? Kamu nurut tapi membantah. Misalkan kata suami, "Mah, saya mau arisan." Misal satu aja. Tiba-tiba, kata suami jangan dulu kamu ngotot. Akhirnya suami, ya udah terserah. Itu istrinya izin suaminya. Izin sama suaminya. Bagus izin dadamnya. Enggak, maksudnya itu salah satu. Terus ngoceh lagi. Enggak, saya tuh mah ini 8 tahun saya kawin. Ini khusus banget nih. 8 tahun saya kawin, saya enggak pernah bahagia. Oh. Benar, enggak bahagia. Mau bilang. Sekarang mau tanya lagi. Kalau senang banget, kalau gitu senang banget. Saya tanya lagi. Anak berapa? 3. Ada enggak 3 kamu bikin anak tuh marah-marah? Enggak ada. Enak. Ada bahagianya dong. Nah itu kadang bukan kita menyalahkan perempuan, maksudnya real aja loh yang minta dibela, cuma jangan kayak gitulah. Oke. Ya kan, lu saya di perempuan banyak, pahalanya di laki-laki kan banyak. Nah tapi laki-laki seperti apa? Pahala di suami banyak, tapi suami seperti apa? Gitu loh. Nah itu suami seperti apa? Nah ini menarik nih. Terus gimana ya? Suami seperti apa? Suami seperti apa? Mas Henry suami kayak apa? Nah maksudnya tuh dia udah apa namanya itu ikutin syariat Islam ya kan, apa namanya itu istri emang sebulan sekian misalkan. Pokoknya satu dalam keluarga itu harus komunikasi. Itu penting kan. Kulil hak wala kana murran, sampaikan hak yang benar walau tidak ada kau. Ini mah enggak enak sama laki gue pergi aja. Aku pergi aja nih sama istri, biarin aja dia nggak tahu ini gue jajan sama lu, gue makan sama lu, nggak boleh begitu. Jadi istri itu kalau dia tahu dari suami lebih puas daripada tahu dari orang. Oh, nah itu tuh kan di babnya Mama tuh kan ada tentang laki-laki NPD. Nah itu gimana tuh? Ya. Tapi ntar boleh juga nanya perempuan NPD ya. Biar seimbang supaya ntar saya diomelin sama penonton ya nggak penonton. Iya hampir sama juga sih, tapi lebih banyaknya laki sih. Oh gitu. Jadi gimana tuh NPD Mas? Tolong dijelaskan gitu nih. Kok tiba-tiba nanya NPD? Lah kan ada di tulisannya. Saya kan nanya lah tiba-tiba. Apa itu NPD-nya sih? Gak tahu gua. Makanya maaf. Keren. Gimana. NPD itu narcissist personality disorder. Ya. Jadi orang dia minta dipuji, narsisnya tuh tinggi banget. Jadi kan ini pengalaman Mama sendiri. Gak apa-apa mode ini biar ini kan biar orang mengerti, bukan kita mau buka aib, bukan. Biar mengerti, tapi tidak disebut siapa kan. Jadi NPD itu menurutku yang ku alami, saya bukan psikolog ya, tapi pengalaman sangat banyak yang bertanya juga kan di TikTok. Jadi ada NPD terang-terangan, ada NPD terselubung. Maksudnya NPD terang-terangan gimana? PLN atau gimana? Bisa PLN. Terang maksud gue. NPD jadi, terang-terangan atau terang-terangan tuh gini, yang terang-terangan dia kalau mau marah di mana aja marah. Ya. Ganas, marah, misalkan gue gak suka sama lo tinggal. Bodo amat. Jadi pokoknya ngoceh dulu, apa yang dia punya tuh harus langsung kasih tahu. Saya punya ini, suka apa namanya itu nyepelekan orang, angku, sombong. Itu yang nampak. Sangat nampak, cuma orang tidak kelihatan. Tapi lama-lama orang tahu. Misalkan dia datang, orang banyak dibayarin semua dia. Oh. Tapi di sana tuh nggak boleh denger lain, denger dia aja. Oh saya rumah saya ini, oh ini begini, anak saya begini segala. Dengerin orang udah. Tapi duit diambil. Ya enggak dikasih. Cuma dia nawarin orang tuh cuma sedikit-sedikit yang bisa dia ke itu aja. Jadi satu orang harus dengerin dia. Dia merasa pintar, merasa sebenarnya bodoh. Tukang selingkuh udah nomor 1. Sangat super duper.
Nggak bisa karena dia perlu suplai-suplai yang bisa memuji dia. Kalau nggak dipuji nggak bisa. Satu hari nggak dipuji, uring-uringan. Satu hari nggak dipuji, dia muji sendiri. Itu gimana caranya? Kan gini. Ngaca kali ya? Enggak. Dan ini mobil nih yang kita alami, mobil baru misalkan. Mobil aja cerita ini. Nah, dia mau pergi ke restoran, dia lihat mobil tuh yang harus di depan restoran seperti yang dia muter dulu. Kalau nggak ada parkiran dia muter dulu penting. Ah, serius? Serius. Muter dulu, dia lihat dulu. Nah, lihat nih dia berhenti pelan. Lihat tuh ada yang di restoran ngelihat dia ke luar, padahal orang cuma ngelihat keluar doang. Dia bilang, "Tuh ngeliat tuh mobil kita tuh. Orang ngeliatin mobil kita tuh. Pasti nggak ada mobil." Gitu. Hah? Ada kayak orang gitu? Ada, karena dia gangguan jiwa. Karena dia tidak merasa kalau dia NPD, tidak merasa kalau dia sakit. Tidak ada rasa empati sedikit pun. Oh. Pokoknya dia sama orang, mau teman sama suami, mau anak sih, aset bagi dia. Oh gitu. Aset bagi dia, dan pokoknya gue aja, udah itu aja. Penelpon jangan, udah didengerin dia aja. Setelah itu, udah ya, udah. Penelpon, gini ini ceritanya, udah. Kalau NPD yang satu lagi tuh yang nggak terang-terangan? Yang nggak terang-terangan, dia banyak diam, dia merasa hebat, tapi dia di luar merasa nggak pede. Nggak pede. Merasa dia tuh dikucilkan. Padahal nggak dikucilkan. Tapi dia itu kalem, nggak ada yang nyangka sama sekali. Kalau ini masih ada yang nyangka. Oh gitu. Agamisnya luar biasa. Ngomong nggak ada suara. Oh, gimana? Nggak, maksudnya tuh kalau kita kan cocok-cocok kan. Oh iya. Kalau nggak ngomong nggak. Jadi pokoknya tuh agamis banget, ngomongnya agama terus. Tapi habluminan nas tidak ada. Habluminallah nggak ada habluminan nas. Jadi pokoknya dia nggak boleh dilebihin pasangan dia. Lebih nggak boleh. Emang lu bisa apa? Gitu. Lu bisa apa? Misalnya ada dia mau kerja di sini atau sini. Emang lu bisa apa? Lu nggak bisa apa-apa. Nah kalau istrinya pintar kan dia tunjukkan. Gitu. Jadi dia nggak. Pokoknya ke orang tuh baik banget. Baik, super baik. Nggak ada yang lihat. Itu lebih bahaya yang terselubung daripada yang nampak. Kalau yang nampak tuh kerasnya mau teriak apa segala macam. Bersuara terus. Oh, nah ketemu laki-laki yang seperti itu tantangan perempuan zaman sekarang juga atau emang dari dulu sebetulnya udah ada? Sekarang udah banyak banget. Tapi nggak tahu sekarang tuh malah timbul loh. Lihat di TikTok tuh banyak banget. Jadi yang saya bicarakan tuh ada kusematkan tuh TikTok kan. Itu kusematkan. Jadi banyak banget yang bertanya soal NPD. Kalau perempuan NPD ada juga? Ada juga. Itu sama ciri-cirinya begitu juga? Sama ciri-cirinya gitu. Jadi dia tuh selalu ngomong gini nih. Misalnya NPD gini. Karena lu gue kayak gini. Misalnya dia berselingkuh nih. Lu tadi kami enggak, marahnya memuncak 180 derajat Celcius. Oh. Marahnya tuh. Agak susah. Jadi, itu mah. 180 derajat Celcius. Lebih seperempat. Yeah. Jadi nggak bisa. Pokoknya dia salah. Misalkan Mas Ari numpain air. Jelas numpain air kan. Pasti dia nggak. Lu yang naruh air sini sih. Bukan gua. Coba kalau nggak naruh sini, nggak bakal tumpah. Kesenggol deh jadiin tangan gue. Sakit nggak kepala? Gitu. Sakit nggak? Sakit kepala. Jadi kita berpikir, ini lu yang salah. Jadi orang kalau dia bodoh berpikir sebenarnya bodoh dulu kan, baru pintar kan? Yeah. Oh iya juga, gua juga nih. Iya kenapa juga gua taruh? Jadi diputar balik itu jadi kita yang jadi kita jadi mental kita ditekan jadi kayaknya iya juga ya gue salah. Oh iya juga ya gue gitu. Jadi benar-benar jadi kayak kita tuh jadi gila. Nah, terus laki-laki kalau ketemu perempuan yang NPD mesti gimana? Sama-sama NPD aja harusnya enak. Iya bro. Oh nyambung dong Mak. Tapi itu sebenarnya karena itu apa? Karena pola asuh. Oh gitu. Pola asuh dia tuh harus perfect terus. Jadi nggak bisa kan dia ada apa dibenerin. Kayak kita naik sepeda. Oh ya Allah ini sepedanya yang nakal, tabok dong sepedanya gitu loh. Padahal ayo belajar lagi nak kan gitu. Ini enggak. Jadi dia merasa dibenarkan terus. Jadi pokoknya gue ngomong tuh benar, nggak boleh nggak benar dan nggak bisa dikritik. Nah rata-rata yang datang ke mama itu laki-laki atau perempuan yang konsultasi? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Kalau perempuan, kalau laki-laki datang ke mama itu biasanya konsultasi apa? Iya tentang keluarga.
Tentang keluarga apa biasanya konsultasi? Yang parahnya gini nih. Gimana? Ada cerita tuh. Parahnya gini, biasanya ke rumah. Kalau nggak ke rumah kan di restoran di mana gitu. Yeah. Nah ke rumah tuh mama semenjak itu nggak pernah mau lagi ada suaminya. Mama kalau gimana? Biasanya kan di rumah, kadang di restoran. Yeah. Di rumah nyaman lah ya. Yeah. Kadang-kadang di kamar dia segala macam. Nah itu nggak mau lagi kalau ada suaminya sekarang karena ada kejadian. Apa kejadian? Jadi udah dia cerita segala macam, suaminya datang, mama mana ya apa kabarnya segala macam gitu kan. Dah, yang banyak dia ngomong, lakinya yang banyak ngomong, bininya diem dong, ngomong segala macamnya. Ma minta nomor telepon, minta aja sama ibu nanti dikasih, gitu kan. Akhirnya dia nelpon sebulan kemudian. Oh, nelpon mama nih. Ngajak ketemu, udah ceritain segala macam dengan ibu, iya. Udah sampai parkir, ibu udah datang, iya. Sampai di situ, mana ibu nggak ada? Oh pak, makasih pak. Nggak bisa. Kan kita kan nanti diomongin apa kan. Yeah. Walaupun ngomong MPD. Nah dia mau ceritakan kejelekan istrinya. Saya biar dia ceritakan kejelekan istrinya, ini jelekan suaminya. Tanpa dua-dua ini kan kita nggak tahu yang asli yang mana. Maunya selama saya harus kedua datang. Harus dua-duanya datang. Dua datang. Kalau nggak mau ya nggak usah. Terus apalagi mah kejadiannya kalau laki-laki yang datang nih sebelum kita ngomong perempuan yang datang. Kita belajar konsultasi aja sekalian ya. Lo ada pertanyaan gak, Pul? Wah, konsultasi. Lo katanya hidup susah. Ini kalau konsultasi apa? Coba gimana? Enggak, maksudnya kalau resiko sendiri tuh gitu. Oh. Tapi nikmat aja sih. Nikmat aja. Nikmat aja. Jadi kita tahu oh ini yang begini, jadi tahu udah hafal. Kalau perempuan datang ke mama itu konsultasinya soal perempuan, soal dia membenarkan diri dia kalau suaminya selingkuh. Oke. Makanya saya bilang sudah benar belum kamu jadi jadi istri. Jadi istri. Karena gini, dulu saya wangi, nggak bisa dulu. Kalau punya dulu kita wangi. Ya. Dulu saya wangi, tapi sekarang bawa pitson. Ya mama ada bawa pitson. Apa tuh? Nggak, masalahnya itu gini loh. Tambah kita sudah jadi istri, tambah perbaiki diri. Oke. Tambah apa? Karena di luar tuh banyak orang. Iya. Di luar tuh banyak yang baju kurang bahan. Oke. Ya kan kurang bahan. Iya. Yang ngepas-ngepas itu maksudnya. Kurang bahan, dia wangi, dia apa. Nah coba. Pulang. Buka pintu kemana aja loh. Belum pulang jam segini, lihat segini. Udah kalau nggak balik aja. Nggak usah balik. Ya, balik lagi. Bukan. Nah tipe-tipe Mas Hendri langsung balik. Apain? Ya, balik gue ngapain lagi? Ya kan gitu. Ya udah nanti aja dulu, ceritain kita dulu. Semua kan ada di perempuan. Semua tuh ada di perempuan. Menurut mama semua ada di perempuan. Apa maksudnya? Ya gini lah. Semua ada di perempuan. Maksudnya gimana? Kita dengerin. Rezeki lancar ada di perempuan, suami menyenangkan ada di perempuan, dari perempuan semua menurut mama. Jadi kalau kita tuh udah bagus, misalkan kalau mama nih kuku suami tuh mau potongin malah, daripada dia potongin di tempat lain, Mas, gimana Mas, tinggal di mana? Gue gede. Gimana masa kuku dipotongin? Nggak, maksudnya gini. Saya mau gini mak. Nggak, maksudnya gini. Kalau kita sama suami itu kan kalau misalkan kalau mama cemburuan dengan apa namanya itu yang motong rambut sama mani pedi daripada dia duduk makan berdua gini. Kenapa emang? Lah kita nggak tahu dong. Misalkan kita berdua nih duduk. Kita kan nggak tahu, siapa tahu kita ketemu di situ. Siapa tahu emang udah janjian. Siapa tahu ngobrolin bisnis. Siapa tuh teman lama. Nggak tahu. Tapi nggak ada tapi. Oh, nggak usah pakai tapi. Iya. Maaf. Sekarang gini. Nah kita misalnya duduk di sana. Lagi ngapain tuh dia? Sama siapa tuh? Nah kan udah berpikir suzon, berpikir negatif. Karena kan kita nih perempuan juga begitu. Oh ketemu teman SMA, apa kabar? Ya kan? Sampai di situ. Pak tadi aku ketemu sama ini. Kita ngomong duluan. Nah kalau orang yang ngelihat nggak tahu. Apa ngomong sendirian mau perempuan? Anak muda lagi. Berondong lagi. Gak cemburu ngomong. Nah tapi kalau potong kuku di salon kan dipotongnya nih, Mas tinggal di mana? Ini apa? Nomor teleponnya berapa? Aduh. Jangan megang fisik. Beda kan? Emang gue kagak pernah ke salon sih. Emang ke salon tuh yang motongin perempuan juga ya? Ya ada yang perempuan, ada yang laki. Tergantung manusianya kan. Tergantung individunya dong. Kalau ini motongnya di DPR dia. Iya emang di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang dia motong. Tahu nggak nikmatnya motong di bawah pohon rindang? Angin satu mak. Terus yang kedua kan sekarang tuh 20.000 ya. Sekali motong 20.000. Kita bisa bilang gini, gue bayar 30.000 ya. Cuma mijetnya agak lama. Nah
Iya. Laki mah. Iya bener enak tidur. Berentak Iya, tidur gua enak tidur. lagi. Tapi Enak kalau di lagi. salon mah kan kagak bisa. Iya. Peraturannya Jam. banyak. Ini peraturannya banyak tuh jam. Nah gitu kalau mama gitu. Ntar kalau mani pedi nih dipotongin kukunya gitu kan. Oh saya enggak. Semua saya potongin. Sini saya mau potongin. Mau apa lagi? Enggak ada lagi. Oh. Mau apa? Kita udah rapiin semua. Itu emang tugasnya perempuan. Jangan banyak perempuan nih gini. Makanya saya bilang banyak perempuan nih udah capek nih. Gue ngurus anak dari pagi ini segala macam. Nah udah tugas lu. Gak usah. Tapi kan capek mah perempuan masa mau pergi mesti izin terus. Ya nggak bisa dong, harus itu kewajibannya begitu. Udah kodratnya begitu. Lo maunya itu ya udah. Nggak maksudnya gini kan misalnya lakinya lagi nggak ada. Telepon. Daripada telepon pergi ya kan Ya, telepon lakinya kan dong. nggak tahu. Iya tapi lo takut sama Allah nggak? Oh gitu. Emang apa sih hukumannya kalau perempuan pergi nggak ngomong? Kan maksudnya kalau ya pergi beli buah gitu Ya nggak juga apa-apa kali. gitu. Nggak maksudnya itu kan udah ini aja. Maksudnya itu pergi main kemana gitu dalam artian. Kenapa mesti izin? Ya izin loh, kodratnya sudah izin aja udah. Cerita nanya-nanya aja. Galak gue. Enggak kan gue belain perempuan ya. Iya. Nggak, Kan maksudnya gini. sibuk mah kenapa laki-laki nggak perlu izin istri kalau keluar? Kenapa istri perlu izin suami Enggak, kalau dia keluar? kalau dia menghormati satu sama lain, laki-laki harus izin dong. Misalkan gini aja, ada ini, kalau istri, kalau suami mau ngasih keluarganya nggak apa-apa, nggak izin sama istri. Tapi kalau dia menghormati itu istrinya dia bilang dong, Dek, atau siapa lah manggil istrinya itu, saya mau ngasih ini. Nah lebih baiknya yang istri ngasih keluarganya laki, yang laki keluarga itu. Jadi selang-seli aja. Ini buat ngasih ibu mertua. Walaupun duitnya duit laki. Iya, tapi kan dari tangannya beda. Oh gitu. Ini kalau mau konsultasi ke mama tuh kemana? Di daerah mana mama nih tinggal? Cibubui. Oh Cibubur. Iya deket bubur kacang hijau. Dekat Cijujur. Cibubur apa Cijujur? Cibubur. Cibuburnya mana? Kota wisata. Udah bukan Jakarta dong. Nah Jakarta aja udah ngapus ya. Oh Jakarta ya? Nggak usah ribet-ribet, udah Jakarta deket kan. Oh iya. Jam. Ngapain ribet-ribet, bukan Jakarta ini. Terus ngapain? Mau ngapain? Terus Coba. ada konsultasi apa lagi? Konsultasi banyak duit ada nggak? Gimana mak? Saya kurang terus nih di rumah gitu. Suka ada nggak? Iya kurang terus, kalau yang kagak nyari mau ngapain? Iya. Jadi lucunya gini. Gimana? Ada yang lucu nih. Kan mama punya travel umroh kan. Oh, Jadi mama orang kaya ya? oh kaya, saya orang kaya. Iya. Oh hati-hati. Jadi Di travel umroh. Nah, terus jadi kaya dong. Terus dia mau berangkat umroh, ini teman lakinya temen nih, temen kuliah kan. Terus Mam pokoknya saya nggak berani, nggak jadi berangkat. Ngapain sih nggak jadi berangkat? Ini masalahnya beda nih. Masalahnya mohon maaf nih, sampai campur. Oh. Mereka konsultasi sampai itu ya nggak tabu dong. Boleh dong. Gitu ya? Boleh nggak? Ya nggak tahu sih. Nggak boleh lah mestinya. Nah sekarang ya kalau kita tanya dengan yang dipercaya, yang tidak akan kemana-mana, boleh dong. Oke. Caranya gimana, terus ininya gimana, kenapa ini begini? Nah, saya bilang kamu kalau nggak mau kamu jadi perempuan, udah menopause apa segala macam. Saya udah capek, emang nggak bisa. Laki nggak ada kata capek. Oke. Nah ada caranya semua kan, nggak mungkin nggak ada caranya. Kita ajarin. Bunyi mah konsultasi tuh. Tuh. Matiin. Kagak ambil dulu ininya sini. Bunuh pakai apa bunuhnya? Ya namanya juga orang kaya bunyinya begini. Oh, iya. Matiin dulu. Oke. Maaf ya. Yang diintip duit semua tuh. Oh hati-hati ya. Itu sih kalau Sampai mana tadi tuh? Sampai mana? memang tadi ya ada campur. Enggak, dia kelihatan hitam putih sebenarnya. Aslinya putih saya. Sedap. Iya. Biasa mah diputihin air wudhu. Sedap. Coba kita keker dulu. Oh iya benar-benar ada sinarnya. Matahari maksudnya. Iya, terus Ada lagi. sinarnya benar sini. Iya. Nah, tadi udah kita ide lagi. Nah, terus kalau misalnya nih, ini kan mau bilang sebaiknya konsultasi itu laki-laki sama perempuannya, suami sama istrinya datang. Tapi kan rata-rata susah tuh begitu. Dan klasik ya perempuan tuh ngadepinnya menurut saya tuh masalahnya begitu-begitu aja tuh, misalnya mau pergi keberatan izin, terus kemudian duit lah yang kurang. Enggak, yang kebanyakan nih perselingkuhan. Sangat banyak itu.
perselingkuhan. Ya saya bukan nyalain laki, saya salahin perempuannya. Bukan nyalain, maksudnya saya jelaskan kedudukan kita perempuan dulu. Oke. Sudah benar lah kamu jadi istri. Saya udah benar gini-gini segala macam lah, itu kodratnya perempuan. Saya udah melayani suami, itu kodratnya istri. Oke. Ya udah sekarang gini, enggak saya capek, ini kan ada anak kecil nih. Saya capek nih pagi-pagi udah ngurus anak belum ini. Loh, waktu itu kan kita yang ngatur. Bukan kita diatur waktu. Sekarang gini, nggak usah susah. Lo bangun pagi nyiapin bini anak lo, suami lo makan, tapi anak-anak masih tidur. Oke, udah dia berangkat, lo mau tidur lagi tidur, nggak ada urusan. Yang penting lo bangun tuh rapi, jangan rambut ngejerak sana ngejerak sini, bau apa enggak. Bangun, bersihin dulu rapi kita, baru kita baru bangunin suami. Kan suami ngeliat tuh rapi. Ini mentang-mentang banyak nih, udah jadi istri ini, udah laku ini, laku loh kata pisang goreng. Salah, itu tuh salah, menurut mama salah. Jadi harus tetap menjaga. Tetap, wangi Cantikan. tetap, jangan ya kalau pusing ya Pak episode, tapi ada waktunya kan. Nah, udah itu selesai, laki lo berangkat, cium tangan, doain, selesai. Gak usah banyak cerita. Lo tidur lagi tidur, mau berantakan rumah lo. Oh udah tahu nih, prepare nih 1 jam 2 jam lagi laki saya balik nih. Udah lu masak, lu rapiin anak, ada temen di rumah suruh pulang dulu. Nah di tengah-tengah suami kerja itu kan kita bisa leha-leha. Bisa tidur, anak kita mau makan, kita kasarnya tuh kita nggak mau mandi nggak apa-apa. Tapi ketika dia pulang harus rapi, semua rapi. Gak usah juga harus menor-menor, enggak, maksudnya rapi, wangi, fresh, udah selesai. Anak udah makan, dia mau makan apa, mau makan apa, pulang mau makan apa. Kan gitu, ini mah enggak. Suami pulang, no ada tuh makanan di sana. Terus kalau sama tamu nih, kan malu kita. Malu enggak kira-kira? Malu. Kita di sebagai perempuan nih gini, suami pulang, nih kita nih kan, misalkan ceramah nih. Ceramah satu tempat, Pak ceramah dulu, oke pergi. Sampai sana kayaknya aduh, kita udah siapin nih. Makannya ini segala macam. Ada nih orang konseling di Citos. Dia ngikut. Siapa? Suami ngikut misalkan nih. Suami ngikut, iya. Udah kita. Suami ngikut. Pasti kita siapin dulu. Mejanya kita meja lain. Tapi di sini kita siap makannya apa segala macam. Pesan lagi sayang, pesan apa? Siapin minumnya. Nanti udah lagi ngobrol sebentar, balik lagi kita ke sini. Ada mau dipesan lagi enggak sayang? Ada. Nah, jadi enggak nyaman kita juga. Nah, karena kita punya tanggung jawab. Okay. Tanggung jawab pada Allah, tanggung jawab suami. Ya emang tanggung jawab kodrat kita sebagai perempuan. Walaupun dia bilang, ya udah kesana aja. Tapi ada rasa kita itu loh. Ada rasa nggak enaknya, ada rasa kayaknya gue merluin orang. Padahal nggak begitu sih sebenarnya. Cuma rasa kita tuh ada. Oh, duit penting nggak buat istri, buat perempuan duit penting nggak? Atau keberadaan suami itu segala-galanya, duit nomor sekian? Duit itu pasti dong. Kalau gitu nggak ada duit gimana juga. Ntar dia, kamu nih kan nggak kayak gitulah. Lo nyuruh gue pakai lipstick lo kagak beliin bagaimana? Lo nyuruh gue pakai rapi lah tapi kagak beliin gimana? Mendingan lakinya punya jabatan tinggi atau punya duit banyak? Saya yang penting dia bertanggung jawab. Entah mau nyariin mama apa gimana nih? Iya, mama. Sedap. Quick. Balance aja lah. Ini gimana itu tanggung jawab? Kalau saya nggak suka pejabat. Gak suka pejabat. Perempuan jarang diembat. Jangan masuk ya. Biarin aja. Nggak, jadi gimana kalau buat perempuan itu yang penting suaminya punya jabatan tinggi atau suaminya punya banyak duit? Tergantung sih. Tergantung individu, nggak bisa kita. Oh, misalkan, dia perempuan nggak bisa kita. Oh begitu nggak bisa dong. Oh. Tergantung orangnya dong. Ada yang ya udah yang penting dia ada di rumah, duit pas-pasan. Gue nggak bisa. Enggak, buat mama tuh. Menurut Kalau mama saya tuh pas-pasan. Pas-pasan asal? Pas mau beli rumah ada. Ada. Oh panjang. Dan juga ada urusannya. sisanya. Dan ada sisanya. Pas mau beli mobil ada sisanya lagi. Yang penting itu sebenarnya cukup aja lah. Itu enggak. Yang penting kita bisa berguna bagi orang, bisa membantu orang, kehidupan kita layak, selesai. Kan banyak juga aktivis bilang bahwa perempuan tuh harus diutamakan. Ladies first, terus sekarang sih udah banyak tuh ladies parking gitu. Nah itu buat perempuan memang hal yang diharapkan. Aku sih biasa aja. Biasa aja. Saya orangnya nggak mau yang terlalu banget tuh, nggak mau. Ada yang bucin, enak saya lah. Enak maksudnya? Ya enak lah. Bucin mau kayaknya kita betul aja. Oh. Ini kayaknya, iya itu ada nih ya.
mau makan apa nama itu di lesehan, belum kita melepas sepatu dia nungguin kita naik aja dulu, emang apa sih? Oh ada yang begitu ya? Wih, banyak. Enggak banyak ada. Oh gitu. Jadi males gitu loh. Terlalu maksudnya gitu ya ada waktu-waktunya lah. Jangan terlalu banget. Jadi kalau terlalu banget tuh kayaknya ada menutupi sesuatu dah. Maksudnya gimana? Ya dong. Oh. Jadi ada jemaah dekat rumah juga, kita nggak usah sebut Bang Oleh. Dia tuh ketika suaminya selingkuh, tahu suaminya selingkuh, marah besar, dibeliin berlian. Siapa? Istrinya. Sama suaminya? Sama suaminya. Supaya? Aman. Maksudnya? Ya udah tutup mulut, udah selesai. Udah banyak cerita lu. Udah mau beli apa lu? Ayo. Gue bilang capek lah gue hidup itu. Kalau aku sih capek. Ngapain? Ini cari yang lain. Ada dong. Coba nih. Kalau kita berpikiran gitu sah nggak? Ya boleh aja. Kan mama ustazah, gue sah aja. Bukan, maksudnya bukan soal itu. Misalkan gini. Selingkuh sekali misalkan. Kasih berlian. Saya nggak ada. Selingkuh sekali ya udah sendiri aja. Susah. Kalau misalkan mau, misalkan saya mau kawin lagi nih. Pernah dulu kan saya tanya, mau kawin lagi nggak? Kalau mau kawin lagi, udah cari yang lebih semua. Lebih dari mama semua. Semua. Apaan semua? Ya semua lah. Jangan pakai otot gitu dong ceritanya. Semuanya pokoknya. Nafsu banget ya. Luar dalam semua. Oke. Harus lebih. Mau ngomong gitu sama suami? Iya. Mau kawin lagi gak? Allah, iya. Lah kagak takut. Beneran dijawab iya gak gimana? apa-apa. Sekarang tanya gini. Gini loh. Kenapa sih suami itu mau ada perempuan lain? Kenapa sih dia mau nikah lagi? Kenapa sih dia mau jadi ada wanita lain berselingkuh? Sebabnya apa? Ini kita bicara antara laki dan perempuan, bukan suami istri ya, jangan marah nih. Jadi janjiin dulu dong, karena laki-laki itu kalau dia betul yang kita cakap, yang kita omongin, pasti dia kan macam aja alasan. Yang zaman dulu lah, yang zaman apalah disebut-sebut, begitu kan laki-laki. Masa sih? Gitu emang lo? Ya, enggak, tapi enggak jauh beda lah. Oke. Enggak jauh beda. Nah tanya, katanya mohon maaf nih, masalah nifas. Oke lah gue bisa. Masalah haid, gampang. Ya udah gak ada lagi, apa lagi? Ya kan semua. Udah itu. Ya udah kalau mau kawin. Apa? Daripada karena mama menjunjung tinggi katakan yang hak yang betul, kalau tidak enak di kuping. Menjunjung tinggi banget itu. Nah, kalau mau kawin lo izin aja, lo mau kawin. Ya udah, lo cari lebih semua. Kalau enggak, ya udah enggak usah macam-macam. Terus? Enggak katanya. Ya udah enggak, udah aman. Lu jangan macam-macam, lu macam-macam habis. Tuh kalau ngomong gitu. Ya sah dong, boleh dong. Iya, menurut mama emang suami itu kan jatahnya 4, dipakai semua nggak apa-apa? Ya yang mau ya silakan aja. Lo ada pertanyaan kak, gue bingung nih. Kenapa bingung? Kakak ini kan pada mau konsultasi nih mas, sebetulnya cuma udah takut-takut aja. Kalau perempuan marah, ini kan kayak gini. Ini ada idiom nih, yang ini saya belajar dari ini Ustaz juga nih Ustaz Saiful. Masya Allah. Jangan bicara pada perempuan, jangan bicara sama perempuan yang lagi marah. Tunggu dia tenang. Kalau dia udah tenang, jangan bicara, nanti dia marah. Jadi gimana? Kapan kita ngomongnya? Ada caranya dong. Udah kalau dia lagi itu, jadi perempuan tuh lebih enak gini loh. Kalau misalkan dia ada salah, ya kan? Udah. Biasanya jangan ngobrol tuh di rumah. Kalau di rumah pasti ribut, apalagi dalam kamar. Kenapa? Pokoknya gini, ini mama bilang, ini pengalaman dan mama bilang juga sama jemaah gini. Jangan pernah kalau ribut tuh dibahas di dalam kamar. Karena kenapa? Di dalam kamar ini kan sakral lah, taruhlah ya. Taruhlah. Ini tempat kita istirahat, tempat memadu kasih, tempat memadu cinta, apalah namanya kan. Nah, kalau udah dalam kamar tuh yang ringan-ringan aja dibicarakan. Yang ringan-ringan lah, masalah apa-apalah sekarang jadi enak gitu loh. Nah kalau ada masalah agak berat, negor dia, ajak makan lah. Keluar, ajak makan gini. Mas sebenarnya tuh kayak gitu tuh papa kurang suka deh. Misalkan, kan ada ininya lah, jadi ya kan perempuan beda. Kalau langsung, gak suka banget lo kayak gitu, bener-bener lah, jangan kayak gitu lo juga, pasti berantem. Ya dong, salamin. Jadi kayak gini aja. Saya kalau ngomong dengan anak-anak masih kecil nih ya. Nah, contohnya aja, nggak tahu nih ngawur lah ngomong nggak ngawur. Terus gini, kumpul ini ada anak, ada suami, ada ini.
Nah, untuk tahu mereka ini, kita dulu yang salahkan. Oke. Anak-anak, papa, anak-anak mama sayang, di mana enaknya mama ini jadi ibu, di mana enaknya mama ini jadi istri, di mana tidak enak dan enaknya. Coba mulai dari kakak dulu. Kan sambil bercanda nih, itu udah makannya udah enak tuh. Oke. Ya udah kenyang tuh. Kita dulu, ini mama tuh enaknya begini, nggak enaknya begini, gitu kan. Oke. Coba yang ini, gini. Giliran bapaknya nggak terima. Itu laki-laki, egonya tinggi biasa. Bapaknya gini, enggak bukan gue. Mulai dari mana? Ya udah, stop. Kita beli yang lain yuk, pindah restoran. Jadi saya stop. Orang kaya tadi ingat. Orang kaya. Ingat kan? Jadi kita pindah. Nanti ya udahlah kemana kek gitu loh kan. Jadi yang mereka suka, ayo misalkan suka tuh masih kecil-kecil tuh, mau rangke yuk. Ngeliat ikan gede. Nah gitu aja udah. Jadi nggak perlu mahal, kita ciptakan kebahagiaan tuh bagaimana sih bisa komunikasi. Sampai sekarang saya ngajak anak saya 2 kan. Satu di Turki, satu mau nikah. Di Turki. Ya. Nggak, tunggu mah, ini nggak apple to apple. Satu di Turki, satu mau nikah. Maksud gue gini, satu di Turki, satu lagi di mana? Gitu loh. Satu di Turki, satu mau nikah, beda. Satu lagi di mana? Di Indonesia di sini. Kerja udah 2 tahun udah selesai. Oke. Kerja. Nah, Mak, ini pertanyaan nih. Ini dari laki nih. Kenapa sih perempuan kalau ditanya seneng banget jawab terserah. Terus kalau kita tentuin dia marah. Itulah Lu jangan ketawa. Itulah perempuan begitu. Nggak, kenapa dijawab dong? Kenapa perempuan kalau ditanya sama laki, misalnya nih, mau makan apa saya? Terserah. Oh ya udah, sate kambing ya. Jangan dong. Jangan sate kambing, nanti kolesterol. Oke, kalau gitu kita makan Ikan, padang aja. padang. Jangan, padang banyak banyak minyak. santannya. Jadi lu mau makan apa? Terserah Mas aja. Kalau gitu kita makan rujak aja gimana? Nggak kenyang dong makan rujak. Kalau gitu kita pulang aja ya. Loh kok pulang? Katanya mau jalan. Ini gimana sih? Ada apa sebetulnya dengan itu? Dia tuh pada ketawa nih laki-laki semua nih. Terserah ya. Gimana tuh Mak? Kenapa Yaudah, kalau dia bilang perempuan seneng ngomong terserah, terus bagaimana laki-laki menyikapinya tuh? Nggak, maksudnya seharusnya dia ngomong terserah dimakan mana. Kalau mama dibilang gitu sering, Pak mau makan mana? Ya terserah mama aja di mana. Ya udah, kita yang tentuin. Kalau ya udah papa tentuin di mana. Ya udah, kadang-kadang anak-anak dia tentuin, makan di sini di kambing. Kita lagi nggak mau makan kambing, bawa aja nasi padang di kambing. Susah amat sih. Susah Mak. Enggak, kan tergantung individu dong. Iya. Enggak, Kalau tapi kenapa sih pada dasarnya orang tuh, perempuan tuh kalau ditanya jawabannya terserah tuh kenapa? Karena kenapa dia pengen terserah dan nggak mau ribet. Karena gini, laki-laki itu ya, question nih, di laki-laki. Iya. Makan di mana? Kita nentuin, jangan di situ, aku mau kambing. Dia nggak mau kambing. Nah, solusinya ya udah bener-bener laki-laki deh. Itu solusinya lagi. Kayak tadi bilang, di sini banyak kolesterol banyak. Kita aja bawa perempuan emang ngalah. Oh gitu. Bisa gini nggak? Saya mau makan apa? Terserah deh, aku bawa kagak jadi jalan, Mak. Gini aja. Kita ini kyo makan di mana? Makan di luar. Oke, di luar, tiba-tiba bawa ke teras ya makannya. Beli sepatu ya kan jadi susah. Emang. Bagus yang mana? Kan laki kan kayak mau repot ya. Nanti terserah aja. Bagus Pokoknya kan kita tinggal bayar aja. Kamu nih nggak perhatian. Bagus yang mana nih? Yang biru apa yang hijau gitu? Yang biru aja. Lihat dulu. Oke, lihat. Yang biru bagus. Masa sih? Yang biru? Bukan yang hijau nih. Coba lihat nih satu lagi nih. Diambil lagi satu, kagak jadi yang biru itu. Karena dia ngelihat tren. Kadang-kadang suami itu juga dia bukan, suami juga nggak merhatiin banget juga kadang-kadang, asal iya aja. Kan ketahuan kita istri ini pakai apa ya? Pakai perasaan. Kita nanya mana bagus, yang mana bagus ya? Yang ini, iya hijau. Yang mana bagus? Iya hijau. Betul. Padahal juga gak ngelihat. Gimana pakai perasaan? Itu pakai duit kalau belanja. Misalnya gini, ini perempuan udah tahu lakinya cuma punya duit 10 juta. Ya. Pergilah nih ke toko emas misalnya. 10 juta ya. Yes. Udah kasih tahu nih 10 juta. Oke. Pasti lebih. Iya. Coba pasang 30 juta. Iya. Bayar Kan- aja udah. Bayar aja udah. Gimana bayarnya duitnya cuma 10 juta mah. Ya udah, berarti nanti ambil Ya dulu maksud duitnya. gue, maaf nih mah. Kadang-kadang kan kita udah kasih tahu ya, 10 juta, lu mikir 10 juta Ya, dong. udah. Kalau mau lebih juga 10 juta, Pakai 100 duit ribu sendiri. gitu. Atau Pakai ya duit udah ntar sendiri. aku tambahin deh. Kan kayak gini-ginian kan, jadi sumber malapetaka juga. Ini orang kagak dengerin apa gimana?
Pernah kejadian mama tuh. Gimana tuh? Ya udah ini pokoknya waktu itu kan lagi di luar. Banyak segini oke. Pas itu dia bilang gini. Ya udah ntar mama bayar dulu duit mama terbayar tapi ya. Udah itu solusinya. Oh. Nanti bayar tapi bulan bener ya gitu. Ini ngotot dulu bener ya itu ngotot dulu. Nah satu lagi nih. Ntar lo kalau mau nanya boleh. Kan katanya rahasia rumah tangga. Yes. Gitu. Kalau orang konseling kan nyeritain rahasia rumah tangga. Okay. Nah itu gimana jadi urusannya, saya juga bingung jadi. Enggak gini maksudnya tuh kita tuh berbicara itu dengan yang orang bisa nyimpan bahasa kita tuh gini ya, pecah di perut gitu loh. Oh pecah di perut. Nah dia bisa ngobrolnya berarti bisa dipercaya. Jangan yang salah nih gini ngomong ke sini. Jadi minta validasi. Oh, oke. Jangan, makanya saya tanya loh, kamu udah cerita sama siapa saja? Oh sama ini, udah gak usah cerita sama saya kalau kayak gitu. Apalagi gak nurut. Kita udah bilang gini kadang-kadang buka Al-Quran juga kadang enggak. Ya udah, cari tempat lain. Oh saya begitu orangnya. Kalau udah cerita, dengerin dulu semua cerita, saya gak bakal jawab. Udah habis. Nangis sudah, selesai. Dah, duduk yang benar. Oke. Baru. Dam, mana yang Dam? Oh, apa? Perempuan gampang tersinggung. Ya tersinggung lah. Itu kenapa tuh? Dia ada peranakan, dia tersinggung lah. Peranakannya tersinggung. Oh, gitu. Enggak, perempuan tuh gampang sebenarnya, gampang. Nah ini penting nih. Gimana cara menghandle perempuan coba? Gampang. Dia itu bulanannya cukup. Nggak serius nih ya? Duit. Misalkan semua tuh transparan. Gitu. Misalkan suami di rumah saja nih. Transparan. Apapun ya ini. Jadi misalkan dia di rumah terus nih. Dalam 1 minggu di rumah. Suami libur kan. Nah 1 minggu tuh ajaklah dia makan. Misalkan duitnya di pertengahan tipis misalkan. Ajaklah kemana makan yang itu aja. Atau bikin apa. Jadi ada suasana terus. Gitu loh. Jangan gue udah capek nih pergi lah, lo gak mikirin gue di rumah seharian lo nungguin lo. Judulnya ada judul tuh perempuan. Apaan? Menunggu suami pulang. Update status. Yes. Nggak, tapi kan kadang-kadang memang benar nih misalnya ya, ini kayak kita nih laki-laki ini kan kerja mah dari Senin sampai Jumat. Capek. Itu dari pagi bisa kadang-kadang dari pagi lagi. Giliran Sabtu Minggu kan pengen juga kita lele tidur di rumah gitu kan. Tapi mikirin nggak yang di rumah? Kenapa? Mikirin nggak yang di rumah? Ya ini kita nggak ketemu nih, kan jadi ribut nih. Iya betul. Masih ada solusinya. Enggak maksud saya. Tapi kan kadang-kadang suka dipaksa juga tuh. Tapi maksudnya kenapa sih kita kadang-kadang ngerasa kagak dikasih waktu untuk istirahat? Itu komunikasi, apapun komunikasi. Atau dalam 1 bulan nih. Komunikasi. Ya. 1 bulan nih gini, sayang. Pokoknya dalam 1 bulan kita jalannya 2 kali deh. Dalam 1 bulan misal bagus nih. Kerjaan papa nih kan begini. Nggak ada waktu. Jadi kalau nggak istirahat, saya juga nyari duit saya. Ya, jadi perempuan tuh bukan ngomongnya tegas tapi ada lemah dibohongin aja perempuan tuh kalau dirayu dibohongin aja dia percaya. Kamu nggak ada lagi perempuan kayak kamu cantik, ya kagak ada yang jelek. Nggak bisa. Itu loh maksudnya kan gitu kan? Iya. Iya nggak maksudnya komunikasi gitu. Semua komunikasi karena Mama pengalaman tidak ada komunikasi. Duit lancar, semua lancar, cuma nggak ada komunikasi. Nggak bisa. Oh gitu. Komunikasi dan ada puji. Cantik gitu. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau dia betul, oke. lo puji deh. Kalau dia salah, diperbaiki dengan cara. Jadi perempuan itu kan bukan terbuat dari kaki, bukan buat diinjek, tahu? Oh, oke. Nah, dan bukan juga terbuat dari kepala yang akan angkuh sombong, terbuat di tulang rusuk yang harus sayang-sayang. Yeah. Kalau dikeletakin banget patah, kalau dilembutin banget kagak jadi. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi menurut saya sih emang misterius sih perempuan itu. Nggak ngerti juga kita maunya apaan ya kadang-kadang. Enggak, maksudnya kalau di mama tuh komunikasi. Karena saya pengalaman banget itu. Nggak komunikasi susah. Komunikasi itu penting. Kita ini bukan butuh duit saja, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Nggak usah jauh-jauh. Misalkan pulang nih, malam nih pulang, ini dia nungguin kan, bawalah martabak 1, misalkan, apapun gitu loh. Tahu nggak Mak?
yang mahal dari laki-laki tuh. Apa tuh? Dia tuh butuh tenang kadang-kadang. Betul, butuh tenang. Bagaimana kita menenangkan istri, baru istri bisa menenangkan suami. Paham? Gimana Mak? Nah, konsepnya gimana nih jadi nih? Bisa kayak gini nih. Iya dong. Kalau mau istri tenang, istri nurut, kebutuhan dia dulu, duitnya lancar. Lancar. Nah, misalkan bukan gini segala macam. Duit gaji kita sekian, ini segini, misalkan gini. Tapi ada laki-laki kan ada perluan juga kan. Iya. Nggak mungkin dikasih semua kan, ada uang, ada simpanan yang mendadak apa segala macam. Udah aman, jangan terlalu dicerewetin. Boleh dia pergi asal pamit sayang, asal dia udah selesai. Jadi yang mama tuh pengen tuh gini loh. Kok pengen sih? Ya, gak apa-apa, boleh. Dalam 1 bulan itu, entah 1 bulan ya terserah lah, pokoknya komunikasinya 2 itu ada keluar. Keluar tuh ngobrol evaluasi. Kalau kita dulu dalam 4 bulan atau 3 bulan itu kita keluar. Entah keluar kota, entah di dalam kota tapi nginepnya di hotel. Itu pembaharuan. Ya tadi yang konsep tenang itu gimana kan Mama bilang kan saya bilang laki-laki itu butuh tenang. Terus Mama bilang tenangin istri dikasih tenang, baru deh habis itu laki-laki tenang. Iya. Duitnya dicukupin. Ya, duitnya udah cukupin. Nah, terus jangan bawa permasalahan kantor ke rumah. Itu penting. Iya dong. Iya. Kadang-kadang gini dia susah di sampai makanya rumah. Jangan ditanyain kadang-kadang kan bini juga suka begitu. Gimana kantor? Ceritain. Ya bagus dong. Sekarang bagus. Ya, bagus katanya jangan dibawa. Bukan pulang. Maksudnya gini, maksudnya bawa pulang tuh dia kesel sini, entar istrinya entar lah berisik nih gue puyeng nih. Kan begitu, ada yang begitu. Kalau Mas Henry enggak, tapi enggak, beda jauh lah. Kadang-kadang begitu juga kan ya. Kan kita mau tenang. Istri minta duit gimana caranya kita tenang? Ya enggak. Kalau mama sih udah sebulan dikasih itu mama enggak minta lagi orangnya. Oh gitu. Makanya istri itu harus nyari duit juga lah. Harus, wajib. Iya. Biar enggak diinjek sama laki. Ya dong. Itu punya tour and travel dari kapan, Mak? Dipromoin juga boleh sih. Itu kalau punya sendiri itu udah 4 tahun. Tuh ada jamaahnya mama tuh kali tuh berisik amat. Tuh. Gimana? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Itu apa namanya tour and travelnya? 2 travel. Dokter Ustazah Ana. Oh ya? Dokter Ustazah. Oh, okay. 2 travel. Setahun berapa kali? Ini terakhir kemarin itu Desember Januari ya. Karena lagi gini juga kan. Iya. Nanti Juni insya Allah ada lagi. Lagi perang. Hampir tiap bulan ya. Lagi perang maksudnya. Kalau menurut Ustazah Mama itu war tiket haji itu gimana? Saya nggak ada haji. Oh nggak ada haji. Saya umroh aja. Ini nggak coba pikir. Kan saya nggak mau kalau saya nggak ngelakuin nggak mau. Kenapa emang? Oh gitu ya. Kagak ini. Nggak kan ini maksudnya kan Kementerian Haji katanya mau ada war tiket ya. War tiket buat haji itu menurut Mama gimana tuh? Mama nggak tahu. Haji ini gimana sih? Mama nggak tahu karena Mama emang nggak berkecimpung di haji. Mama umroh aja. Umroh aja. Jadi karena kenapa? Mama ada mau haji ke travel saya juga saya nggak mau terima. Oh jadi umroh. Saya bisa aja ke lain kan? Nggak mau. Umrohnya cowok cewek apa cewek doang? Cewek cowok. Nggak, karena kalau kita ke orang tuh percaya nggak percaya. Karena saya sering kena tipu. Maksudnya? Sering kena tipu aja. Masa ustazah kena tipu? Ya namanya manusia. Kan kita pikirkan gini. Kalau ustazah kena tipu apa yang dilakukan? Ini menarik. Ya udahlah. Emang udah di surat 659 apa yang terjadi atas izin Allah selesai. Mau ngapain? Umar sama siapa? Lah gitu. Nah kita dibohongin orang nih. Nah ini ada tuh 19 orang. Kita dibohongin. Semua bayar ke mama nih. 7,5 juta dikali 19 berarti 100 sekian. Nggak berangkat. Ntar dulu 7,5 juta kali 19 nggak ratusan Mak. Berapa? 7,5 juta kali 20 aja masih 15 juta. 150 juta ya? 150 juta benar. Canggih ya. Nah terus bukan 149 lah gitu lah pokoknya. Nah orang nggak mau tahu dong. Yang penting ke mama anak bodo amat. Nah saya harus balikin. Mau apapun saya harus balikin. Saya punya nama. Saya punya orang tua. Kita mohon maaf, kita sampai dokter tuh bukan sembarangan. Kita disebut nama orang, kita dipanggil ya. Kita ini bukan kita minta dipanggil ustazah, bukan. Yang manggilnya orang karena kita punya jamaah. Nah, nama ini kan penting. Nama depannya sangat penting, sangat berharga dan harus kita jaga. Nah, kalau kita nggak bayar itu pasti jelek banget.
Ya udah, saya jual aja nggak ada. Udah amat. Udah, saya jual. Saya bilang sama Allah saat itu, ya Allah, saya yakin denganmu. Sebelum puasa clear masalah saya. Saya sholat 2 rakaat. Ya Allah Tuhanku, hambamu punya masalah dan engkau juga akan menyelesaikan. Udah, aku nggak mau pikir lagi. Nggak mau nanya ke sana kemari. Enggak, ngapain? Nggak ada penting. Saya misalkan, oh Mas Henry, saya punya masalah nih begini-gini. Oh, saya ditipu orang. Penting nggak? Nggak penting. Nggak dicari mah orang ini, Bu. Nah sekarang kita cari, ada yang nelpon, "Mah, ayo dia di Polres sini. Oh dia ada orang kena 1 miliar, biarin aja lu aja gua wakilin." Karena kenapa? Nggak penting lagi. Oh canggih. Karena kenapa? Ini demi Allah nggak penting lagi. Kenapa? Kita ada di situ beberapa ayat di situ. Salah satunya kan, apapun yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Daun jatuh pun atas izin Allah. Jadi Kita pernah bahas tuh. kena tipu pun? Ya atas izin Allah mungkin tidak diridhoi yang nipu. Karena itu untuk menaikkan kita lagi. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ngapain penting-penting amat. Sekarang gini, kita pikir aja. Ini air. Ini air. Ini air ini kan segini nih. Lihat ya batasnya, garis batas ini. Nah, ini air kalau kita liatin aja berubah nggak? Enggak. Kita geserin berubah nggak? Enggak. Kita ceritain, gue punya air ini gini, berubah nggak? Enggak. Apa caranya? Kita minum. Nah, sama dengan misalkan kayak bubur udah jadi bubur nih. Nasi udah jadi bubur, biar enak jadi apa? Kasih bawang, kasih tomat, kasih ayam. Apapun. Nah, ada masalah itu ya udahlah, emang udah saat itu kita kasih masalah. Kenapa? Allah sayang dengan kita. Kalau kita menerima apapun ketentuan Allah, hikmah itu kelihatan. Kenapa hikmah itu tidak kelihatan? Kita menyalahkan terus. Kok aku begini? Kenapa aku begini? Abis kok doang. Mumet. Ini nggak berjalan. Berapa kali ditipu dalam itu, Pak? Sering? Ya adalah. Yang itu makanya saya sampai jual tanah. Oh. Nggak masalah. Ya udah. Sekarang gini, rezeki itu udah ada masing-masing kan? Iya. Udah ada takarannya masing-masing. Nah, jangankan yang itu, rezeki di dalam mulut aja masih kadang bukan punya kita. Maksudnya gimana? Ini makanan. Tapi apa di depan tadi ada? Risol. Ya. Tak makan. Mas Ari makan nih, risol. Ini rezeki nih. Nih risol, bayangin risol. Risol. Kalau kita pegang berarti udah rezeki nih kata kita nih. Dah, makan. Tak potong, makan. Udah rezeki belum? Udah rezeki. Datang siapa namanya? Datang tiba-tiba dari belakang. Mas Andri bukan rezeki. Oh iya. Enggak? Ya kan? Jadi apa kalau bukan rezekinya ya nggak bisa gitu. Ya udah, biasa aja. Nah, kita kena tipu. Ya udah, mungkin kenapa? Yang saya tanya sama Allah. Saya diam. Nangis iya. Bullshit lah, nggak nangis ya, kita ini manusia biasa, malaikat. Saya ingat dulu pernah ngapain saya nih ya. Mungkin saya jahat sama orang, mungkin kayak ini. Saya bersyukur lagi dibalas saat saya masih hidup. Saya bisa perbaiki diri. Oh. Karena kenapa? Kita ribut, misalnya ngomong, kan banyak nih gini. Dia ada masalah apapun lah, dia ngomong ke sini. Ya ini uang, ini. Misalkan kita kena tipu atau kita ngomong kasih solusi enggak. Tapi mah kalau semua orang kayak Mama nih yang jadi penipu senang dong. Iya. Karena kan nggak dicariin, nggak diomelin. Tapi hatinya nggak tenang. Dianya si penipu. Nggak tenang, yakin. Oh ya? Di mana dia tenang? Nomor teleponnya sampai sekarang masih ada. Apa saya mau telepon? Enggak, biarin aja. Biar Allah. Sekarang gini, kalau kita punya masalah apapun, ngadu ke Allah aja. Allah yang punya urusan. Kan nih dia dikasih pilek sama Allah 1 minggu, enak nggak? Nggak enak. Gue sih santai. Ya ngapain kita mau? Oh gini, gue kena tipu nih begini. Emang lu bantu? Enggak, padahal tangan. Jadi kita ngomong ke orang tuh ada yang orang benar-benar nyerapin, mikir, ada yang mau kepikirin. Ngomong ke sini lagi. Diam ya, jangan diomongin. Itu sebenarnya begini tuh. Saya dari dulu tuh nggak pernah mau ngurusin opini orang tentang aku, silakan. Jadi aku punya kata-kata. Mau tahu jahatnya Mama Ana, tanya yang orang nggak suka. Kalau mau tahu baiknya, tanya yang suka. Mau tahu yang jahat tentang kita, tanya yang gak suka sama kita. Gak suka sama kita. Kalau tanya mau baiknya saya, tanya kita, dengan orang yang suka. Kalau mau tahu banget saya, duduk di samping saya akan ceritakan bagian mana yang Anda pengen tahu duluan. Oh. Saya. Canggih juga. Nah,
sekarang kalau orang datang, sehari-hari dia ngomongin kita terus. Berarti kita nih alhamdulillah dong, dia penting kita nih bagi dia. Kalau kita, gak penting lu. Tapi satu hal, ngomongin di belakang itu fix, lu di belakang aja gak pernah depan gue, selesai. Jadi kalau mau ngomong belakang aja. Gitu. Iya, gak bakal depan ya, sampai kapanpun. Ini, beda tai, emang gue pikirin EGPJ, gue pikirin jelek lo. Ustazah tuh punya grup WA gak? Sebenarnya saya tidak pernah mau, karena tapi ada yang ustadz nih. Saya sebenarnya 95% tuh perempuan, laki semua teman saya. Oh ya? Gak mau perempuan. Oh, kenapa? Banyak drama. Perempuan banyak drama. Satu, banyak drama, ngomongin orang terus. Dia banyak, karena pemikiran kita nih, pemikiran kita 75% negatif. Perempuan? Iya, mau laki perempuan kalau itu, tapi banyak kan 75% perempuan. negatif. Ya, karena gini aja, dia duduk makan. Ya. Enak dimakan, nikmat. Ada yang lewat, kenal juga enggak tuh? Ya elah tuh orang, ya kan? Tuh orang itu mikir apa? Udah baju nggak pas, tuh pakai udah beletak, ngapain? Yeah. Ngapain? Apa pentingnya otak lo di situ? Yeah. Makanya kalau ada arisan pertemuan, saya datangnya kapan? Jam 12 harian, setengah 12 saya datang. Habis ngocok saya balik. Udah amat orang mau enggak. Oh gitu. Kalau saya mau bayarin, saya bayarin semua, selesai. Nggak usah patungan, udah balik aja bayar, selesai. Kalau ustazah sama umatnya yang bayar makan siapa, ustazahnya atau umatnya? Biasanya duit ustazah nggak laku. Oh. Nggak laku itu. Minta berkahnya katanya. Nggak laku. Apapun nggak laku kan. Ini terakhir nih mah. Coba dong, kalau misalnya ketemu Pak Prabowo, apa mau pesan apa Prabowo kira-kira? Prabowo. Sini. Ya. Saya kalau ketemu Prabowo, saya pengen joget bareng. Apaan sih mah? Joget Mulut bareng? siapa? Itu. Joget bareng maksudnya gimana, begini? Iya. Gue pengen joget bareng aja. Kenapa? Iya, pengen joget aja. Nggak kenapa-napa. Oke. Tuh. Ustazah Mama ingin ngajak joget Pak Prabowo. Ini terima kasih banyak ya. Sudah ada di sini ya. Ini mudah-mudahan kita bermanfaat nih obrolan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi teman-teman. Hampir 1 jam. Sekali lagi kalau mau ada umroh, tadi mana namanya mah? Umroh 2 travel. 2 travel kepanjangan dari? Dr. Ustazah Ana. Dr. Ustazah Ana, nanti cari Cibubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.